kemudian ada pemberlakuan iktp itu seumur hidup dan tidak seumur hidup, itu tidak cukup untuk melihat apakah ini asli atau tidak. Ini yang menimbulkan kecurigaan dari lawan-lawan politik daripada pemerintah bahwa seolah-olah ini ada indikasi adalah permainan pemerintah agar bisa dimanfaatkan menjadi peluang untuk memanipulasi suara. Nah, karena ini sudah muncul, maka untuk mengatasi kecurigaan ini harus kita jawab. Jawabannya apa? Semua karena kita berdasarkan aturan hukum, maka kita bikin peraturan. Saya tidak sepakat kalau perpu, tetapi dibikin peraturan turunan yang menjelaskan tentang posisi pasal 63 bahwa warga negara baik asing dan Indonesia perlu identitas itu ya, di negara manapun itu ya. Tetapi pembedaan warna itu menjadi penting. Pembedaan warna ini adalah secara kasat mata mereka bisa melihat oh yang warnanya agak ke ungu, agak ke pink katakanlah itu asing. Jadi ketika mereka itu membawa identitas, orang sudah melihat bahwa itu asing. Dan setelah itu disosialisasikan kepada masyarakat sampai kepada tingkat penyelenggara di bawah dan kemudian RT RW itu harus menjelaskan itu. Nah, kemudian KPU harus segera menindaklanjuti bila mana nanti peraturan turunannya sudah dibuat di pemerintah, KPU juga menyesuaikan menyempurnakan PKPU-nya bahwa ada penjelasan bahwa warga negara yang punya hak suara itu adalah warga negara Indonesia yang bukan pemegang iktp asing. Itu harus jelas. Ini kan tidak ada di situ, sehingga nanti kalau ada orang pemegang iktp tidak menjadi perdebatan di tingkat tataran pelaksana, karena di situ juga pemegang iktp tidak ada penjelasan iktp orang warga negara asing atau warga negara Indonesia. Ini harus clear betul. Atau kemudian ketiga, yang namanya Panwaslu itu harus meningkatkan fungsi pengawasan karena kita sudah menganggarkan kepada Panwas untuk di setiap TPS ada pengawas, maka Panwas harus diberikan regulasi bahwa Panwas juga boleh menginterogasi bila mana ada indikasi orang itu diperkirakan ada warga negara asing yang menggunakan iktp untuk mencoba-coba, maka Panwas itu bisa menginterogasi bahkan bisa memvonis bahwa orang ini tidak boleh untuk diberikan hak sebagai pemilih. Nah, ini clear. Oleh karena aturan hukum ini merupakan dasar hukum yang kita pakai landasan untuk kegiatan pemilihan kada, sehingga betul-betul bahwa apa yang menjadi kecurigaan masyarakat dijawab oleh penyelenggara pemilu. Dan saya yakin bahwa baik itu dari pemerintah Pak Jokowi maupun juga dari partai-partai pendukung pemerintah maupun yang lainnya tidak menginginkan bahwa terjadi kegaduhan dalam pemilu akan datang. Tetapi ini kan kita juga harus waspada karena kemajuan teknologi yang sedemikian rupa juga bisa hal-hal seperti ini disiasati merubah nik tadi, kemudian juga bisa disiasati oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang ingin mencoba kegaduhan politik ini terjadi pada pemilihan. Terima kasih Pak.